Sobat Anabil sekalian, saat ini kita sudah sampai di destinasi masjid pertama kita di kota Jakarta. Masjid ini terletak di kawasan Jakarta Selatan, yang mana kita tahu bernama Masjid Agung Al-Azhar. Yuk, mari kita keliling-keliling dulu. Sebelumnya, masjid ini bernama Masjid Agung Kebayoran Baru yang didirikan pada tanggal 19 November 1953 dan selesai dibangun pada tahun 1958. Masjid Agung Al-Azhar didirikan atas prakarsa sejumlah tokoh Partai Masyumi. Selain menjadi salah satu masjid yang memiliki sejarah besar di kota Jakarta, masjid ini dulunya juga merupakan salah satu masjid terbesar. Namun pada tahun 1978 dia harus mengakui keunggulan dari megahnya Masjid Istiqlal yang saat ini menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid ini berganti nama dari Masjid Agung Kebayoran Baru menjadi Masjid Agung Al-Azhar pada tahun 1960. Saat itu, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Profesor Dr. Mahmud Shaltot, melakukan kunjungan ke masjid ini serta memberikan kuliah umum kepada jamaah masjid. Dalam kunjungan tersebut, dia juga mengganti nama masjid ini menjadi Al-Azhar. Oke Sobat Anabil sekalian, saat ini saya bersama kru dari Kontenpedia sudah sampai di masjid yang pasti kalian semua sudah tahu. Masjid yang menjadi salah satu destinasi yang tidak boleh kita lewatkan di kota Jakarta ini, yaitu adalah Masjid Istiqlal. Yuk kita coba masuk ke dalam. Tidak hanya sekedar megah, Masjid Istiqlal juga telah melewati sejarah dan proses politik yang sangat panjang. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama RI pertama, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa ulama saat itu. Dan pembangunan pun dimulai pada 24 Agustus 1961 dengan pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno. Setelah berjalan 17 tahun sejak 24 Agustus 1961, akhirnya Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid Istiqlal kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978.
Sobat Anabil sekalian, saat ini saya dengan tim dari Kontenpedia sedang berkunjung di salah satu masjid bersejarah di kota Jakarta. Letaknya ada di Jatinegara Kaum. Nah, di sini kita sudah ada di Masjid As-Salafiyah Jatinegara Kaum. Dan di belakang kita adalah salah satu makam bersejarah, yakni dari Pangeran Jayakarta, yang mana juga merupakan salah satu pahlawan membebaskan kota Jakarta ini dari penjajah. Yuk kita coba intip ke dalam. Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sungarasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Oleh karena garis keturunan itu pun, Pangeran Jayakarta menjadi pewaris tahta ayahnya, penguasa wilayah Jayakarta. Pada tahun 1619, Jenderal Peter John Gone kembali datang ke Jayakarta dengan pasukan yang lebih kuat. Mereka pun berhasil memporak-porandakan pasukan gabungan Pangeran Jayakarta dan Banten. Pasukan Banten melarikan diri ke arah barat dan selatan, sedangkan pasukan Pangeran Jayakarta melarikan diri ke arah tenggara, yaitu daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Di Jatinegara Kaum, Pangeran Jayakarta memulai kehidupan baru bersama keluarga dan para kerabatnya. Setelah kemudian, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid As-Salafiyah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk menyusun strategi dalam melawan Belanda.